Halo semuanya, bareng Rifki Riansa lagi di sini. Kali ini kita akan membicarakan tentang filsafat Cina. Filsafat yang memiliki ajaran utama tentang 5 anasir alam. Air, api, kayu, logam, dan bumi. Beberapa tokoh pemikir Cina kuno dulu mengajarkan jika gabungan 5 unsur ini menciptakan sebuah keberagaman pada fenomena yang ada pada seluruh kehidupan di dunia ini. Filsafat Cina atau Tiongkok ini memberikan pemahaman tentang alur budaya intelektual yang telah dimulai sejak awal hingga masa kini. Bahasan utama dari filsafat Cina ini sangat dipengaruhi oleh pemikir Cina pada saat itu. Di antaranya seperti Lao Tzu, Confucius, Mencius, Moti, dan lainnya. Yang kesemuanya ada pada masa paruh kedua dari dinasti Zhou di abad ke-8 hingga ke-3 sebelum Masehi. Bisa dikatakan dengan tegas bahwa perkembangan budaya intelektual di Cina pada masa itu adalah sangat dipengaruhi oleh para pemimpin intelektual tersebut. Basis atau fitur utama pada filsafat Cina adalah humanisme, karena peran manusia dan fungsi mereka dalam masyarakat menjadi fokus utama oleh para pemikir Cina. Ini menegaskan jika diskusi yang dibangun oleh para pemikir Cina sangat berfokus pada hal yang bersifat praktis, moralitas, dan politis yang mengarah pada hal duniawi dibanding dengan bahasan spekulasi metafisik yang lebih cenderung mengulas hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Namun bukan berarti bahasan tentang metafisik tidak pernah dibicarakan oleh para filsuf tersebut. Salah satu contoh dari naskah penting terkait metafisik terdapat pada kitab Yi Jing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kitab pergeseran. Kitab ini berisikan tentang banyak petuah samar. Beberapa kalangan dari masyarakat Cina banyak menggunakan kitab Yi Jing ini sebagai panduan ilmu nujum. Beberapa di antaranya juga banyak meyakini bahwa siapapun yang mampu mengartikan pesan dari kitab tersebut dipercaya mampu memahami semua hukum alam. Salah satu isi dari kitab ini mengatakan jika nasib manusia itu ditentukan oleh faktor waktu dan tempat serta hubungan antar manusia. Namun faktor paling penting dari semua faktor adalah faktor orang pribadinya sendiri, yaitu keyakinan dari imannya. Orang yang cerdas pikirannya, banyak pengetahuannya, mempunyai hubungan luas dalam masyarakat, kuat kepribadiannya untuk bisa diandalkan perkataannya, mempunyai ambisi untuk sukses, dan mempunyai keberanian mencapai kesuksesan. Orang ini ada harapan menjadi orang kaya. Beda halnya dengan orang awam yang sering menganggap belajar Yijing itu belajar ilmu meramal. Anggapan itu salah. Belajar Yijing adalah belajar memahami rahasia perubahan tentang segala hal, termasuk perubahan nasib manusia. Nah, inilah yang menghambat orang awam untuk sukses dalam kehidupannya. Perkembangan sejarah. Tonggak awal tradisi pemikiran Tiongkok telah dimulai di sepanjang tahun 800 hingga 200 sebelum Masehi. Masa tersebut juga menyebutkan jika periode pergeseran sosial politik dan kebangkitan intelektual sudah terjadi dan tercipta secara besar-besaran di Cina. Lalu dilanjut pada periode antara 500 hingga 200 sebelum Masehi yang disebut sebagai puncak kebangkitan yang sering disebut dengan masa klasik filsafat Tiongkok. Pada masa ini, Cina menjadi saksi atas rentetan peluruhan dinasti Zhou yang mencapai akhir pada 256 sebelum Masehi atau bertepatan dengan keberhasilan dari pasukan Qin menguasai kota Chengzhou pada saat itu. Alur dari cerita ini mendorong terjadinya perselisihan panjang yang dikenal dengan zaman perang antar negara dalam upaya untuk merebut kekuasaan Cina. Pada bagian besar masa dalam dinasti Zhou, organisasi politik di Cina lebih menyerupai sistem feodal dengan raja dari keluarga istana Zhou yang bertindak sebagai tiang dari peranata sosial dan membawahi ratusan pangeran yang masing-masing mengepalai sebuah negara bagian. Di setiap wilayah pada negara bagian dibagi menjadi beberapa daerah masing-masing, yang masing-masing dikepalai oleh seorang tuan tanah. Dan di bawah para tuan tanah adalah para rakyat jelata yang tidak menjadi bagian dari aristokrasi. Sistem ini diperkuat dengan metode relasi keluarga yang menghubungkan semua penguasa daerah dengan keluarga di istana Zhou. Jika relasi keluarga tidak ditemukan, maka dilakukan perkawinan yang diharapkan mampu memberikan kemutlakan atas kedaulatan raja sebagai kepala sebuah negara. Aliran filsafat utama. Rumpangnya tatanan sosial kala itu mendorong munculnya berbagai macam rangkaian pemikiran di saat para pemikir Tiongkok berusaha menjawab dan menjelaskan tantangan sosial yang dialami masyarakatnya.
Saking membeludaknya kepingan pemikiran tersebut, sampai-sampai dari beberapa cendekiawan menyebut jika pada masa ini disebut dengan julukan 100 aliran filsafat. Seorang empu astrologi bernama Simatan yang hidup sekitar tahun 165 hingga 110 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Han, menulis ringkasan yang menggolongkan aliran pemikiran utama di antara ratusan pikiran lainnya dari Tiongkok kuno. Di antaranya adalah yang pertama, Konfusianisme atau juga sering disebut dengan nama aliran cendekia atau terpelajar. Konfusianisme pada awalnya disusun sebagai seperangkat doktrin moral dan politis dengan berlandaskan pada ajaran Konfusius. Sebagian masyarakat Indonesia lebih mengenalnya sebagai Konghucu. Pada perkembangannya, ajaran filsuf Meiji dan Sunzi juga menjadi bagian dari aliran ini. Titik berat humanisme dalam filsafat Tiongkok sebagian besar berhutang pada besarnya pengaruh Konfusianisme. Pada sebagian besar masa sejarah Cina, Konfusianisme juga dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisi Cina. Dan karenanya, sebagai wali dari kebudayaan Cina itu sendiri, diyakini bahwa aliran ini berasal dari para pejabat pemerintahan yang berfokus pada pengajaran tradisi klasik serta pelaksanaan upacara dan musik tradisional. Setelah susah payah berkutat selama masa dinasti Qin pada tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi, Konfusianisme muncul sebagai pemenang mutlak dan permanen di sepanjang dinasti berikutnya. Ini terjadi sebab adanya dukungan dan lindungan dari penguasa dinasti ini dari adanya Konfusianisme yang bakal mendominasi pemikiran Tiongkok selamanya. Yang kedua adalah aliran Yin dan Yang. Aliran yang juga disebut dengan aliran naturalis. Aliran Yin dan Yang mengambil nama dari prinsip Yin Yang menurut tradisi Cina diyakini sebagai dua prinsip dasar dalam kosmologi mereka. Yin menyatakan sifat betina dan Yang adalah jantan. Bagi masyarakat Cina, kombinasi dan interaksi dari dikotomi ini dipercaya melahirkan segenap fenomena semesta. Bisa jadi aliran ini mungkin bersumber dari para pejabat pemerintahan yang mempraktikkan seni okultisme. Beberapa bentuk praktik gaib ini termasuk astrologi, penujuman, dan sihir. Semua rumah tangga atau kediaman aristokrat bertumpu pada layanan pejabat yang dilatih khusus menguasai beberapa bentuk seni tersebut, termasuk para penguasa yang sering meminta konsultasi jasa mereka. Terakhir, ada Taoisme. Pada masa runtuhnya dinasti Zhou, muncul satu kelompok yang berubah skeptis pada kemampuan para penguasa pada kala itu dalam mengatasi masyarakat atas kekalutan yang makin menjadi. Keraguan ini mendorong mereka membanting haluan menjadi pertapa yang sengaja mundur dari masyarakat dan menjalani hidup sederhana serta mandiri. Beberapa pakar meyakini jika efek samping dari aktivitas bertapa ini menyumbang perkembangan Taoisme. Aliran tersebut banyak menentang ide-ide Konfusius melalui gagasan yang berfokus pada kehidupan individu berbanding kewajiban bermasyarakat, serta kerohanian berbanding duniawi. Pada kenyataannya, banyak teks Konfusianisme sendiri yang mencatatkan beragam episode manakala para pemencil ini bakal mengejek Konfusius dan kesia-siaannya dalam berupaya untuk memperbaiki masyarakat. Jalan hidup aliran Tao berpedoman pada kesederhanaan, spontanitas, serta non-aksi atau kenihilan tindakan, dalam arti membiarkan alam bekerja dengan sendirinya. Filsafat Taoisme berpusat pada konsep yang susah didefinisikan yaitu Tao atau jalan. Wing Sit Chan menjelaskannya sebagai sang eka yang alami, abadi, spontan, tak berasma, dan tak terperikan. Itu tadi sedikit penjelasan dari perkembangan filsafat Tiongkok kuno, dijelaskan secara sederhana dari berbagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penulis dan penerjemah sebagai berikut. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa.